ada iPhone, aku udah pakai iPhone. Ini pin ini. Masuk. Paling marah nih kalau ditelepon biasa kak. Kita udah menghina. Yo, HP dah aja nelpon biasa lah. Nelpon biasa. Oh ya, aku cak baru bae gelar gitu. Cak wong baru tahu aja itu. Tak tahu. Teka-teka HP baru. HP dilacain nah. Minta teka-teka. Nah. Nah kan ya. Sakit HP itu. Tidak, aku tuh ada ke HP. Cuman males mak pakai HP ini. Ya. Nyawa terus nyawa Pro 13 ini Pro 13 ini apa? Prokol. Protokol. Hai, balik sano. Tidak. Sudah, dosa. Assalamualaikum. Inilah jalan. Dosa. Random banget. Jangan cai, ini masih nunggu. Iya. Tidak apa-apa tuh. Tingkat bayar mukanya lah. Tongkrong ngapain? Buka-buka dia. Ayo. Kan jalan lain nih lah. Berapa menit itu? 1 menit. Nah, assalamualaikum. Satu dua. Sampai nanti, sampai kamu tua, sampai menutup mata. Sampai nanti, sampai kamu tua, sampai menutup mata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu. Selamat malam. Selamat datang di Beranda Ngobrol. Oke, ini episode ke-6 ya. Episode coba. Episode ke-6 yang dimana bintang tamu malam hari ini Bintang berapa? sangat keren, Istimewa. istimewa, dan sangat luar biasa. Masih bersama saya Elnando dan rekan saya Bang Albin Akmal Paling yang paling ganteng. cemburu. Itu kan gaya Anggi. Tega. Gaya Anggi. Cemburu. Oke, sebelum lanjut kita ngobrol pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengenal dulu sosok bintang tamu kita pada malam hari ini. Dia adalah seorang musisi musik dan sudah merilis satu album dan saat ini sudah merilis juga satu single Baru terbaru. 6 single. 6 single terbaru pada Satu album. malam hari ini. Ya, tadi kawan-kawan. Oke, kita perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini, Anggi Juni. Juni. kayang enggak ini? Kayang itu. Alto ya. Anggi apa kabar Anggi? Sehat. Salaman dulu. Oh, sarian dulu kan. Biar berubah. Oke, Anggi, sebelum kita lanjut ngobrol panjang lebar ya, Lanjut. barangkali kita mengenal dulu lah sosok Anggi Juni ini. Yo. Dari Namung, tempat kelahiran, Sekolah. dari sekolah sampai dia berkarya pada saat hari ini. Percintaan ya. Boleh. Pedih lah. Lagu dengan cinta-cintaan. Pedih banget. Banyak video gitu. Oke. Dilanjut aja Bang Anggi. Apa nih? Kenalan. Ya, kalau aku wong tahu lah wong mana ya. Aku wong kecamatan Tanjung Enim kan. Tinggalnya di Bali. Tahu enggak Bali? Mana? Bara Lestari. Ya tempat nongkrong-nongkrong kawan-kawan tuh lah. Jadi nongkrongnya di rumah segala macem yo, ngobrolin apapun itu. Jadi ngobrolnya di Bali. Di Bali. Jadi kalau kamu pengen, ya kan, tidak pakai tiket, Ke Bali. cukup naik Pino ya, nyampe ke Bali. Tapi Bara Lestari. Bali yo. Itu Be. Jadi boleh lah cerita dikit. Dulu sekolah di Tanjung ya. SD-nya. Aku dari SD sampai SMK di Tanjung. Kuliah tidak tapi sampai baik kuliah. Iya, memang dari kecil minat musik itu ada. Aku belajar main gitar itu dari kelas 3 atau kelas 4 SD. Mana? So, dengan gitar apa adanya. Ya. Masih Oh, kenal iya. tak mereknya Kapo? Iya. Oh iya. Itu Kapo
pernah dengar mereknya itu? Iya. Bukan kapok. Mau kapok jangan. Jadi main gitu deh. Iya. Memang di lingkungan yang memang hobi musik. Di Tanjung kan terkenal dulu lah. Ya kawan-kawan pemusik. Karena kakak-kakak aku juga musisi. hobi musik. Hobi musik. Jadi kenal dari kakak-kakak aku. Hmm. Yang gelut dengan musik itu ada 3. Aku, kakakku 2. Jadi kakak aku gitar, si kok bass, aku pun bass. Oke. Yo aku juga main bass karena apa? Karena ya dikit aja talinya. Dulu. Simple ya. Simple. Sakit tak? Kapalan deh. Jadi gitaran belajar sekunci 2 kunci. Belajar ngakurin di lagu-lagu. Sebelum lagu Peter Pan pun sudah belajar ngakurin gitar. Oke. Muncullah Peter Pan, lebih paham lagi nih ngakurin gitar ya kan. Neng-nengnya kan. Iya. Iya. Karena dulu aku festival sudah Ikut ya. ya ikut festival itu sudah dari Tanjung, Lahat, Murinim sudah. Jadi aku berhenti untuk festival itu di 2012. 2012. Ya, udah tamat sekolah. Udah tamat sekolah ya. Udah gede udah. Jadi sekolah-sekolah dulu memang ikut festival gitu main sama kawan-kawan, event-event ya ikut. Tongkrongan lah lebih. Tongkrongan. Tapi dulu bawa lagu-lagu terinfluence nggak ke lagu-lagu Kalau dalam semua atau luar? Semua lah ya. Kalau luar tuh ada sih. Aku tuh lebih kayak Gen R itu. Oh senang ya. Metallica. Yo zaman-zamannya kan, pada zamannya. Iya. Nah, terus yo banyak lah lagu kayak Bon Jovi, Scorpion segala macam itu. Tapi sampai sekarang tahu nama bandnya bae, nama judul-judulnya kata yang tahu aku. Oke. Bukan gara-gara dia tuh pakai bahasa Inggris itu. Glam rock ya. Ya pokoknya genre lah untuk musik-musik yang zaman dulu itu kan. Disebut aja dan gue. Jadi kalau untuk main bass itu aku lebih ke kayak funky. Oh, oke. Itu. Jadi musik funky. iya munculnya kayak hip hop, Sendoku. terus kayak bondan itu. Ya lebih ke kayaknya yo memang di situ sih main bassnya kan. Zaman-zaman sekolah itu pada saat itu. Yo aku nih mungkin jadi penyanyi di karya aku nih ya karena terjebak baik. Terjebaknya ya karena bikin karya. Belum bisa cari tahu siapa yang cocok nyanyiin lagu aku sehingga aku dewe yang nyanyi kan. Terjebak karena bikin karya ya. Tuh kayak KL. Kok gak bingung nggak? Kalau terjebak bikin karya itu. Tidak, terjebaknya jadi vokalis. Bukan Bikin karya. Bikin karya juga. Nulis kan Gi? Angin juga nulis kan? Nulis, aku dari Selalu, SMP. kan? Dari SMP itu nongkrong lah sudah nyanyi lagu dewe-dewe. Asik. Saya udah ya WL. Lagu dewe. Tapi sekarang lah sudah tidak tahu lagi Iya. apa itu liriknya apa. Pokoknya dulu SMP itu lah sudah nyanyi-nyanyi lagu dewe. Ya sama kawan-kawan tetangga tongkrongan tetangga sampai di luar-luar. Sehingga 2012 itu aku stop untuk festival karena aku ngerasa kayak ngabisin waktu sih sebenarnya. Karena kita ngabisin waktu itu yang ngulikin lagu wong. Kayak gitu kan. Sehingga di 2012 itu aku sudah cukup kayaknya untuk nyari-nyari panggung-panggung festival. Ya kita tahu dewek lah jurinya, ya kan. Walaupun tidak ngarepin menang, tapi dulu kan euforianya kan. Mabok dah. Kayaknya mabuk. Mau. Ngangon yang mabuk itu. Aduh mabuk dah. Ngangon ya. Ya lah. Jadi di 2012 itu sudah nyicil lah bikin lirik, bikin lagu. Ya belum juga sih untuk di recording. Bikin untuk dewek bae. Jadi apa yang relate nih di kehidupan bikin lagu sudah. Tapi dibukukan nggak gitu? Tidak sih kalau dulu tidak tulis. Nulis itu susah loh ya. Susah. Sempet SMP dulu kalau masih ingat zaman apa sih
yang untuk dengerin lagu itu yang kecil Ini kayak Walkman. Walkman. Nah itu ya, Aku ada 4 dulu. Walkman ya zaman di itu Impress beli. zaman itu sempet lah rekam di Walkman, beli kaset kosong, Direkami. direkam. Sudah itu ya mungkin kakak tadi ngelihat kan, ngelihat pokoknya dia beliin Oke. CD yang bisa ngerekam, Rekam. CD sama tape Sama zaman tape, dulu kan, ya. bukan yang CD Oh. yang jadi dibeliin Yang merek ngaum-ngaum itu bukan? si Mbak. Jadi itulah, tapi tidak tahu lagi lah zaman itu kan. Tuh yang recording seriusnya tuh ya di 2019. Mulai serius. Ya itu Tangga dari panjang kan. yang bikin lagu liriknya Pernah Satu itu. Jadi Oh itu lo lama. tidak, itu lagu kawan. Maksudnya pemantik aku untuk recording berkarya sekarang itu dari lagu Lagu Pak satu. Iya, itu yang punya Rangga kan. Rangga yang bikin. Tidak tahu juga ceritanya relate di kehidupan dia atau memang sekedar bikin bayi nyoret-nyoret. Ya itulah, dari situlah aku pemantik bikin karya Sendiri ya. lebih untuk direkod yang memang benar-benar ada musiknya, yang bisa didengar wong kayak gitu kan. Jadi sampai misi itu baik. Ya, menghibur gitu yang dia. Sebenarnya aku recording itu pengakuan guys sih, pengakuan untuk diri aku. Sampai mana batas aku, kemampuan aku. Belum tahu ya untuk dipublish, wong yang denger. Ini ya untuk pengakuan baik selama ini yang kita matang di musik. Yang bisa main gitar, walaupun nyanyi bisanya selagu 2 lagu, tapi ini ya pembuktian baik bahwa aku bukan yang cuman bisa main bass baik. Tapi ini kawan-kawan beranda ngobrol tadi speak sama si Anggi. Salah satu teman dekatnya itu hari ini sudah di Expector ya, Anggi ya. Ada Ya. si Yosua ya. Itu Yosua, itu kawan kakak. Ya, tapi Ya. ngumpul bareng Dulu zaman di SMP kan. Yosua. Temenmu Yosua. Keren ya, itu kan secara apa namanya Anggi? Relasi. Ya satu relasi, yang kedua secara potensi, ya lagi-lagi ya. Itu tidak kekurangan gitu kan. Iya. Sangat. Nah, itu Pokoknya kalau keren teman-teman Tanjung Enim itu lumbung ya lah. Lumbung. Lumbung musisi Tanjung itu ya setiap festival itu Mesti Tanjung ada. kayaknya tidak pernah tidak bawa piala. Iya. Apapun itu Kita pasti tahu gitu. dari tahun yo pucuk-pucuknya dari tahun berapa lah pokoknya Ya. Tanjung itulah sudah bawa nama Tanjung untuk festival itu Iya, ya sudah agak punya nama lah ya. iya. Terus Nggi, tamat di Tanjung ya, Mm, pernah merantau? Pernah. Jogja, gitu. merantau itu di Bogor sama di Lampung. Tahun berapa? Kalau di Bogor itu 2008 tamat sekolah kan. Kalau di Lampung kawin Bukan cari cewek, sampai Iya. lah ambil. sembari. Sempat ngamen ya? Dulu ngikut-ngikut sih karena ada gawe kan, jadi ngikut-ngikut kawan baik dari angkot ke angkot, jadi ke tempat makan. Itu lucu. 2008. Cerita lucu banyak sih, Iya mesti gitu. takutnya kan tidak lucu. Karena lucu itu susah. Iya. Ya zaman itu ya maksudnya pernah lah ngerasa dulu kayak yang benar-benar ngamen cari duit pakai Oke. plastik apa Molek-molek ya. iya Permen. bekas permen itu sudah Iya. Dibungkus. balik. Pak, belum makan Pak. Sama temen gitu ya. Iya. Rame. Sama kawan. Ya cari relasi baik kan sebenarnya gitu. Biar ada kawan nongkrong baik keluar. Iya, iya. Bosan di rumah. 2017 ngerantau gawe. Pas 2017. Dari 2011 dari. Jadi ngerantau balik lagi 2017 itu. Dari sebelum 2017 itu aku sudah di Lampung. Aduh. Oh. Jadi banyak juga kayak jingok-jingok wong-wong main di Lampung kayak mana gitu. Ya, di Lampung pun banyak sebenarnya sih buat bikin lagu. Cuman yo
kayak gitu, tidak ditulis, tidak direkam, jadi yo Yes. hilang-hilang baik. Keren. Di 2019 itulah, dari 2018 itulah pemantik sampai sekarang. Yang diseriusin maksudnya bikin lagu harus ditulis, harus direkam, karena HP-nya lah lebih canggih. Oke. Walaupun udah pasti di teleponnya. Kenapa harus kopi? Ya, Tidak apa putih ya. kopi luar. Karena dia mah. Kamu nggak susu aja. Bisa apa susu nggak bisa? Bisa susu. Susu nggak bisa, keju. Itu bisa. Kayak susu juga bingung dong. Itu kalau tur kita ke barat, Tidak bisa aku. Kok sambal tempe ya? kalau di barat kan pakai keju, Iya. susu, Anggi sambal tempe Susah. tadi. terus dapat tayo. Well, makanya. Karena susu tuh mana nak minum yang bingung. Dekati pentilnya itu. Iya. Bel. Tidak sih. Oke, lanjut lagi ya. Eh, Era ini Gi. Apa namanya, perkembangan diri ketika sudah memulai masuk ke wilayah kekaryaan itu, memasifkan diri betul-betul untuk berkarya itu. Gila ya dalam itu ya. Iya dalam banget Gi. Banget ya tuh Gi. Apa ya? Itu mesti ada penyerahan ya. Ada. Menyerahkan diri untuk berkarya. Untuk menghidupi Dan karya. pengorbanan. Iya. Pasti pengorbanan diri, materi, yo apapun itu. Ya, apapun, kita pasti. korbankan. Karena setiap karya kan butuh perjuangan, yang diperjuangkan Kak. Iya. Nah sampai hari ini kan Ada yang itu kan dikorbankan. dari karya Anggi sendiri kan Eh, masih dihidupi gitu. ya Karena kan kalau berbicara menghidupi otomatis kita harus betul-betul survive. Entah itu apapun bentuknya. eh, karena apa ya? Karena sudah dari pengakuan itu kayaknya sudah tahu tentang industri Betul. platform musik yang sudah bisa mendatangkan pundi-pundi dan Pundi-pundi atau untuk- beras. yo ujung-ujungnya untuk beras juga sih sebenarnya. Iya. Iya benar-benar. Terus tuh ya pokoknya aku tidak berkarya ini banyak yang bantu sih. Iya. Sebenarnya Dari kawan-kawan itu kawan-kawan support lah. untuk kayak bantu up di sosial Iya. media. Gitu. Kalau untuk penggarapan ya sampai saat ini yang dibantu sama Tupio. Yo, Tupio itu dari awal penggarapan sampai selesai rilis dia selalu ada. Review Anggoro. yo. Iya. Selalu ada untuk Anggi. Kalau untuk perang di rekaman itu ya sama Teddy. Jadi ya. Eh, Nah untuk adu argumentasi untuk instrumen yang kayak gini, yang kayak gitu, itu perangnya sampai di kalau kurangnya paling untuk bantuannya paling Pio ada di situ untuk bantu keyboard isi kan suara dua itu selalu dibantu sama Pio. Untuk publisher juga ya Pio yang pegang. iya banyak. Tapi untuk di album pertama aku yang ngebantu ya kayak Ya, Asep itu terlibat di adhoc gitu kan, mantan terlibat juga itu, bentar apa? Tinju. mantan ketinju. Ya, pokoknya banyak yang terlibat di album pertama sehingga belajar dari album pertama untuk melanjut ke single-single seterusnya. Oke. Nah, ini itu dari perjalanan sedikit sepintas menyoal karya di album pertama dan keterlibatan kawan-kawan yang support situ. Nah, di album pertama ini kan kalau untuk lirik ya, Gi, ya. Kalau buat lirik kan di lagu-lagu Anggi ini kan lebih banyak menyoal love, Ya, cinta. Lotte. Karena itu kasus besar manusia. Aku berperspektif karena ini ada tulisan perspektif pribadi Oh iya. dari Anggi Juni bahwasanya cinta itu memang persoalan pertama di tingkatan diri manusia. Nah, jadi Ya walaupun itu bukan ke manusia sih, ke barang pun kita bisa iya cinta. cinta. Dan akhirnya bisa sedikit cerita lah ya, entah itu di judul lagu yang mana itu. Ini sebetulnya ini kisah yang diangkat itu secara pribadinya Anggi
pernah ditinggal, pernah dibahagiakan, lagi-lagi ditinggal, terus dibahagiakan Meninggalkan. dan ujung-ujungnya menangis lagi ya gitu kan. Ditangis sih. Pasang Ditangis, surut. pasang surut. Bukan sungai Pak. Kalau sungai boleh pasang surut ya. Perasaan. Rasa. Pasang Boleh surut lah. itu laut. Oh lah, Kan sungai. tapi boleh lah cerita sedikit soal beberapa lirik dari Andi Juni lah. Kalau lirik terlepas dari yang pernah satu ya, seluruh lirik dari album sampai single itu yo emang lirik pribadi. Cermin hati itu ya karena apa ya, aku pengen sebelum lagu itu rilis itu kan belum tahu nih judulnya apa nih untuk nama albumnya. Jadi aku nanya-nanya lah sama kawan kehidupan tentang cinta. Jadi aku yang pernah disakiti, pernah nyakitin, ya pernah apapun itu, hingga aku tanya nih sama kawan. Kawan pun sama, walaupun tidak sepenuhnya sama, ada beberapa hal yang sama nih tentang percintaan. Dari situlah aku mikir kalau di album pertama itu namanya Cermin Hati. Jadi bukan cuma aku yang ngerasa ke, tapi siapapun itu pasti ngerasa ke. Bakal pasti itu ngelakuin. Memantul kan. Memantul. Tapi untuk yang hidupin karya aku sampai sekarang itu yo ada di single pertama, perspektif pribadi itu. Karena jasa perspektif pribadi itu sampai saat ini untuk ngidupin anak-anaknya yang lain-lain dari album sampai keturunan single-singlenya ini dari perspektif pribadi itu. Sehingga melok di Palembang Passion. Wow, pernah terlibat. Jadi Itu tahun berapa nih? Palembang Passion itu 2022. 2022 ya. 2022 dari berapa band ialah Salah satu kita ya. salah satunya aku masuk dari situ, Putra Daerah. Gabung sama kawan-kawan di provinsi ya banyak di situ. Dari berapa band itu jadi 10 band. Nah, jadi di situ kenal kawan-kawan, relasi di provinsi lah kan, untuk ya mengenal lagu, saling support, cari-cari ide bareng. Sampai sekarang masih kontak-kontakan kan untuk mereka, karena mereka pun kalau kita bantu juga senang kan, kita pun sama sebenarnya. Itu jaringan El pentingnya, jaringan karya gitu, bisa berbagi informasi. Jadi setelah dikontrak 2 tahun itu di play ya keluarlah kayak CD itu. Sudah itu ya banyak lah perjuangan untuk di situ ya, karena aku belum pernah ngalamin kayak gitu kan. Proses seperti itu Jadi membekas ya sangat perjalanannya. sangat membekas di perjalanan yang di Palembang Passion itu. Yo apa ya, memulai tiketing itu dari Palembang Passion. Sudah itu konser yang memang sukis yang sebelumnya belum tahu atau cak mano itu kayaknya di Palembang Passion itu yo banyak belajar dari situ kan. Walaupun kita sebelumnya kita sudah main di mana-mana. Iya. Maksudnya yang kayaknya memang mereka di ya. yo ada timnya. Kalau gitu kan yo main lah. Di sana kan Iya. Apa ya namanya ya, terstruktur lah. Ya itu kan dari rantau segala macam. Itu setiap peristiwa mewakili kisahnya masing-masing. Iya, benar. Dan itu membekas. Buat lirik lagu. Lirik yang ada belum selesai. Belum selesai. Lagi lirik yang baru. Terus ini El, Anggi sekarang udah baru ngeluarin single nih beberapa hari yang lalu kawan-kawan. Judulnya Tak Akan Terganti. Tak akan terganti. Bisa didengar di YouTube Anggi Juni. Dengerin ya. Itu boleh tahu lah untuk kisahnya itu sendiri ini. Sebenarnya itu Lebih keterpurukan di 2021 sih. Lebih ke kayak ya percintaan ada di situ. Ya, Sudah itu ditinggal wong tua ada di situ. ada di situ. Pokoknya di 2021 itu kayaknya dalam hidup aku itu yang paling kelam. Oke.
di 2021 itu bukan karena corona ya. Iya. Kalau corona kan menyeluruh nih, dunia pun merasakan, tapi kalau ini cuma Iya. Ayah mungkin. Ayah. ya Ayah ya. karena kalau bos yang cewek kan sudah duluan di 2028 kan. Udah pulang semua gitu. Jadi di 2021 itu ya banyak lah cobaan, tekanan ataupun segala macam itu ya sampai ya tercipta lah bikin lirik ini kan. Di lirik ini ada dua sosok, ada dua uang, makanya artworknya itu dua kan, yang masih hidup dengan yang sudah tidak hidup lagi batangnya itu. Sehingga aku yang sudah ditinggal ke dua tadi tetap mendoain. Makanya di situ langitnya cerah. Nah, disitulah doa itu semoga nyampe di langit yang cerah. Amin, amin. Jadi 2021 itu apapun itu ya tidak bisa nak ngapa-ngapain lagi. Iya, iya. Di situ kan. Hendaknya. Ya 2021 itu yang lebih konyolnya itu yang merasa tidak punya kawan baik. Karena ya aku tidak pengen kemana-mana nih. Sehingga tembok itulah yang hari-hari itu ya sama tembok itu. Jadi ngobrol sama tembok. Bukan ngobrol, maksudnya yang selalu Iya, ngedampingin itu ya tembok sampai ada sampai nulis nih ya kan. Ya karena sampai saat inilah masih sama tembok itu kan, berhadapan sama tembok. Tapi yang memang itu di 2021 itu ya itu memang kebenturnya gitu ya. iya banyak yang hilang, termasuk kayak piaraan. Aku miara kucing, Ya. kucing yang bener-bener kita piara dari kecil sampai dia udah ada lagi gitu kan. Pokoknya 2021 itu ya kelam lah Lama. ya, aku ngerasa ke 2021 hilang lah sampai sekarang. Aku nganggap 2021 ya udah ada. Barulah lahir single terbaru ini. Panjang prosesnya untuk Pasti baru dirilis ini. Sebenarnya tidak bakal aku rilis sih sebenarnya lagu ini, cuman karena apa ya, karena sayang nih, biar uang tahu nih tanpa aku harus cerita nih, aku gambar lah lewat lirik ini di kelamnya 2021 itu. Sebenarnya recording ini di 2022 sampai 2003 karena nyicil tidak jadi, nyicil lagi karena aku lebih milih lagu-lagu yang lain nih yang harus dirilis dibanding lagu ini, karena lagu ini yo berat sebenarnya kalau untuk aku pribadi ya. Untuk take vokal itu sampai bisa dihitung kayak seminggu tuh ya kayak mana ya, kita take vokal nih karena sudah lagu ini rilis gitu, tidak sanggup nih untuk nyanyinya, ditunda jadi aku diulang lagi di hari berikutnya sampai seminggu itu berturut-turut sampai titiknya ya sudah take vokal didengerin ulang ya sampai sempat itu asal dirilis deh. Oh, sempat saya begitu ya mikirnya. Terus naik bikin lagu baru kayak begini begitu di tahun kemarin kan, habis lebaran juga sih, sampai segitunya kayaknya berat nih lagu kan. Aku pun sama keluarga pun tidak cerita, jadi aku kasihin lah ini linknya, dengerin lagu baru. Terlepas aku sakit ngerasainnya, harusnya kan ngobrol nih, tapi tidak diobrolin nih jadi ditendang lah. Sudah banyak lika-likunya lah lagu itu. Berat juga. Asli. Dari dari ganti aransemen yang cocok itu kan. Tapi lirik tidak diganggu, tetap lirik yang Tetap itu ya. tapi lebih ke aransemennya boy ya, banyak gonta-ganti rapnya, musiknya yang kayak gini, intronya musiknya kayak gini. Iya banyak lah. Ada temanmu bilang gini Gi, karya itu adalah anak kan? Itu temanmu yang bilang Bener, ya? bener. Ya, harus Walaupun dipelihara. aku belum ngerasa punya anak nih,
tapi aku sudah punya anak. Iya, karya itu Bentuk karya tapi harus bukan fisik dipelihara. ya. Fisik juga ada, tapi Makanya berbentuk tadi, Kak. piringan. Karya itu Hel harus diperlakukan layaknya seorang anak kan, dicintai benar-benar. Iya. Keluarnya itu beda ya. Makanya tadi harus dihidupi. Iya. Iya. Kayaknya bener sih. Bukan persoalan nafsu ternyata. Bukan. Tapi memang ada jiwa yang sampai sih. Hal lain itu ketika dapat kayak seperti hiburannya, dapat duit dari dua kali itu semuanya bonus. Bonus Tapi ketika karya itu sudah dikeluarin, sudah punya umum, dilempar gitu ya. itu perspektif masing-masing lah ya. Masing-masing, Nanti ya. kalau untuk ceritaku ya itu tadi ceritanya itu. Dalam nggak? Dalam, Di ya. single terbaru ini dalam. Tapi sudah jangan sedih-sedih terus ya. Anggi 2, kita satu-satu nih. Ya, satu-satu toh. Nah, memang mengalami peristiwa itu Bapak dinian. Tidak bisa ngolah tuh. Tapi ada juga kan lagu yang apa yang kau rasoi, Iya. apa yang aku buat itu di single tak akan bukan tak akan terganti, berharap kembali. Berharap kembali. Aku Tapi pernah akhirnya lagi proses pendekatan kayak dulu. siap. Tahu aku ya. Nah, lo ini banyak rahasia yang bukan rahasia, tapi rahasia umum. Jadi umum tuh tahu, tapi itu rahasia. Bener-bener. Sampai lagu yang belum aku rilis pun waktu itu sudah sempat aku dengerin. Tapi tidak tahu kecolongan tak lagu yang ini pernah didengerin tidak. Karena lupa. Sudah berapa tahun yang lalu sama Nando kan. Aku dengerin. Pokoknya setiap aku bikin lagu itu, walaupun cuma isinya gitar biasa, ya aku kasih ini. Iya. Siapapun yang tepat uangnya yang aku dengerin sebelum lagunya jadi nih diproduksi, aku kasih tahu dulu nih ini liriknya. Ya kemungkinan ya mungkin aku ada yang salah lirik nih, kata-kata yang tidak pas, ada kawan nih yang bisa oh ini kayaknya ini liriknya diganti ini kayak mana kayak gitu kan. Ya kayak apa ya, instrumennya juga pokoknya banyak, harus ngobrol sama kawan sih sebenarnya, cuman yang tepat ya. Iya, kawan itu. Jadi kita tidak ngerasa banyak masukan yang lain. Jadi kita Dari pilih uang yang tepat. Dari tidak pecah konsentrasi ya. Di musik ngobrolnya dengan siapa, di lirik ngobrolnya dengan siapa ini. Jadi konsentrasi, tidak kita dengerin siapapun kawan kita, tidak usah. Kecuali lagu itu sudah jadi. Kalau lagunya belum jadi jangan. Karena bakal bikin konsentrasi kita buyar nih. Iya. Karena banyak masukan tadi nih. Kita tidak fokus ke karya itu. Kalau pribadi aku ya, Tapi ketika itu dilempar ke publik, silakan. Ya. Berasumsi. Siap masukan, berasumsi ya well gitu ya. Karya harus begitu. Aku pernah sekali mewek di Buntu. sedih pas Anggi Juni datang ke dialog menyodorkan satu buah lagu dan aku situ tidak bisa berkata-kata. Yang icek-icek ke kamar mandi. Yang cecak Rupanya Walaupun ini icek-icek kamar Itu kan- mandi, tapi ngapus air mata kan sebenarnya. maksud baru waktu itu baru kan waktu baru dikasih lirik lagu yang cukup memang mewakili dari peristiwa itu. Wah, Baik. karena Kenapa beratnya melawai? karena ketika aku tuh berpikirnya kayak ini, ketika kita berkarya yang jujur ya, yang jujur nih, entah itu dari kehidupan kita sendiri ataupun dari kawan yang coba dianggap jadi karya musik, itu memang mewakili dari perasaan yang kuat ya. Jadi ketika kita dengar nih lagu Andi ini, wah ini betul nih, ada haru yang beda ketika didengar sampai karena mungkin ketika kita dengar nih lagu Andi, oh aku di tahun sekian pernah ngalamin kayak gitu ya, oh di saat ini aku mengalami fase begini. Karena emang hampir setiap yang tahu cinta, kenal cinta ya apapun itu pasti. Kayak ditinggal nikah. Ya sama. Walaupun belum ada beberapa yang belum ada ngalamin ya. Tapi kan Kawan-kawan, kita ngalamin. saya pernah ditinggal nikah. Jangan bawa kawan-kawan, kita beda. Tapi karena bukan psikop baik, banyak.
Tapi Kayak menarik, ninggal ke. menarik dari sosok Anggi ini, peristiwa apapun itu menjadi karya. Menjadi karya. Menjadi karya. Nah, proses menghidupi karya ini sendiri, kalau tadi kita katakan sepakat Ya. karya adalah sebagai anak kita, proses penghidupan Yo ngeluarin merchandise itu sih, merchandise. Terus ya berjuang apapun itu, maksudnya karya harus dihidupin dengan hasil karya. Makanya hampir di setiap single harus keluar merchandise biar ngidupin yang lain. Kayak gitu. Jadi muter dia. muter ya. Kalau nggak harus pakai duit pribadi kayaknya kita udah punya duit. Ya, siapalah kita Iya. dan apalah daya diri ini. Karena kan keluar single nih, kita bikin merchandise-nya. Oke. Kita oper ke kawan-kawan yang minat sama bajunya. Sampai saat ini ya alhamdulillah bukan cuma kawan terdekat bae nih yang beli, udah sampai yo mano-mano baju aku. Habis itu kawan juga kita bayar. Bukan sih kok, Pasti ada berapa itu, tapi boleh disebut nama. Bayar. Oh jangan. Jadi kehidupan karya itu ya dihidupin sama karyanya dewe. Iya. Keluar single, nah single ini keluar karena dihidupin dari karya sebelumnya, kayak merchandise. Dan memang gini gitu. Maksud ya butuh finansial. Iya. Yang itu kan. Dan ya kalau kita mau bilang nominal nggak mungkin. Itu ya agak ternilai. Karena kita pun kalau untuk cari sponsor ya kita hidup di daerah ini kak, siapa sih Ya. ya kan, kecuali kalau kita mau ngasih produk mereka bisa jual, bisa jual, mereka bisa beli. Tapi kalau sponsor kayaknya mereka agak gimana nih untuk prosesnya, proposal segala macam kayak ke kawan pribadi kan, ini dia bisa support baik nih, Ya. beli baju kayak gitu kan, kayak beli Feedback apapun gitu. feedbacknya sama. Tapi kalau untuk kayak apa namanya sponsor kayaknya gitu agak sulit nih. Enggak sulit ya. Tapi kalau ada yang namanya sponsor hubungin, Ngomong. Masuklah. biar kita bisa sampai mana lah pokoknya Iya, berkarya iya, itu. kerjasamanya. Tember. Aku tidak bisa jamin Ya. feedbacknya itu harus balikin duit lagi kayaknya ya. Pokoknya aku bisa ngejamin karya ini sampai lah ke Sampai. insya Allah kan. Kalaupun ada nih sponsor. Halo. Dan ditinggal. Ya. Agak gitu. Kayak perspektif pribadi itu ya sebenarnya ya kayak yang tren pada Ya. itu sampai saat ini mungkin tren karena ngopi ngapu sih harus menunggu senja Ya. ya kan, kayaknya tidak deh, kayaknya wong yang ngopi ya bangun tidur ngopi, dia nak kemana ngopi, Bertamu Iya. ngopi. Iya itu untuk di lagu ini kan. Lagu kenapa harus kopi. Karena Mouridin terkenal dengan kopi. Ya, itu mempengaruhi loh, Di. Ya, itu kan. Jadi ini yang untuk tren dulu. Iya. Jadi kok kayaknya apa ya, senja kopi. Nah di situ kan berganti senja. Harusnya yang bener itu bukan senja, Kenapa? tapi surya. Surya. Senja itu tenggelam. Surya. Surya itu tengah. Surya itu tenggelam. Tapi kan kita balik ke trennya lagi. Trennya. Makanya judulnya perspektif pribadi. Jadi pandangan dari Ya, lah. ya. Ya di situ kan kayak ada suara. Apa nih? Harus pandang. Ya. Tapi kan akhirnya karena di perspektif pribadi tadi. Kenapa harus menunggu senja? Nah kayak itu juga kayaknya Nunggu surya tenggelam. Yang benar. Nah, itu yang bener. Tapi kan aku hobi melesetin dulu. iya. Biar orang berpikir kalau salah nih. Salah cek ini lebih banyak yang senang. Iya. Iya bener. Apalagi kalau jadi artis melodi. Udah. Belum saya. Setiap seniman itu artis. Artis ya. Artis dia anak kandungnya sebuah karya tadi. Ya jadi
proses lagu perspektif pribadi itu yo agak sedikit simple sebenarnya. Ya kayak artworknya itu sudah aku buat di 2016 sehingga berjodoh di lagu perspektif pribadi. Karena artwork itu yo kita bikin biasa lah kayak di story segala macam, sehingga itu aku tarik lagi bisa jadi artwork perspektif pribadi. Yo itulah perspektif pribadi itulah yang kayaknya lebih memang hidupin awal karya aku dari situ, penjualan baju segala macam, album dari perspektif pribadi. Tapi kalau bahas tentang kenapa harus kopi, sekarang aku tanya nih, Ada cerita lagi tuh. sebenarnya kayak gini. Aku tuh bukan penikmat kopi, tapi galak. Tidak banyak. Momennya saat itu momennya pagi kata aktivitas segala macem, pengen ngopi lah, ngopi tapi tidak makan nih, sore baru makan. Di situ ngerasain yang bener-bener lambung ini diguncang lah, Kita bisa-bisa. bisa di situ keluar. Ya aku mikir nih kanan kiri segala macem, kok kedai ini kopi yang kuatnya, aku harus kopi. Bikin kafe namanya kopi, bikin kedai namanya kopi, pokoknya kopi itu kok kayaknya Brand utama itu. kayak dak KTM nih mau apa selain kopi, perasaan banyak deh, tapi ngapo yang di branding uang nih kopi. Sudah itu kopi ini apa sih sebenarnya, kultur budaya atau apa nih, kenapa harus kopi? Pokoknya kayak aku nanya, bukan kayak aku nanya sih, kayak dari kecil sampai sekarang kayak kita nih mampir kemana tidak ada ditawarin yang lain. Ya. Udah kopi. Mampir Ngopi dulu. ke kedai ngopi, keluar kota ngopi. Kok kopi sih? Mampir ke rumahku, air merah. Dari kedamaian. Kerjaan. Maksud aku kok kayaknya kuatnya yang kopi. Nah di situ aku di perjalanan ini aku bikin lirik. Mancing gitu. Kanan kiri kopi, sana sini kopi, kuat kopi. Sampai sekarang ya aku nanya sama uang pun aku jawabannya ada yang kultur, ada yang apa lah, pokoknya ya terserah Ya, mereka. perspektif pribadi tadi ini. Karena aku nanya kan bukan cuma si uang Ya. kayak gini, ya karena aku candu, ya karena inilah sudah kayak mana konsumsi itu. Padahal kan banyak nih Banyak ya. selain kopi, ya kayak yang seger-seger apa nih kayak gitu. Kenapa harus kopi? Nggak ada yang lain aja. Nah. Kalau kau tuh kopinya apa tuh? Minuman. Iya, minuman. Maksud aku kau menggelutin dan penikmat kopi ini apa nih? Kamu dulu ya. Kalau pribadi yang dia mungkin bawakan dari kita kecil ya. Kalau masih kecil kan ya pagi itu terutama orang tua bangun tidur, ini belum nih suka sama kopi, belum tahu rasanya. Tapi Lihat pagi-pagi orang tua Bapak, lagi, bapak ibu pulang sekolah, Sore. lihat ngopi lagi dan akhirnya dicoba ya, terbiasa. Candu. Iya, bisa dikatakan begitu karena aku melihatnya ini kalau ngopinya ya kesukaannya itu memang nikmat lah gitu ya. Nikmat. Jadi akhirnya memang tradisi masyarakat ini kopi itu kalau menurut saya karena perspektif pribadi ya. Anjay, gua juga. Iya. Malah gue yang lebih senengnya kayak gini loh. Karena kopi ini memang menjadi seperti kayak ciri khas gitu ya, kelokalan itu sendiri. Karena setiap daerah itu mempunyai kopi itu sendiri ya. Baik petani lah, katakanlah petani. Dan akhirnya memang menjamur nih. Karena begini, kenapa bisa dibilang menjamur? Karena ketika diseduh itu enak dan akhirnya bisa menjadikan baik bagi petani ya.
dengan karya-karya yang lain menjadi ladang usaha gitu. Iya. Apa bedanya sama teh? Kalau mikir ke tentang petani ya, Ya, kok tidak setren itu? nah kayak gini, karena dari kecil itu tadi kalau saya pribadi ya, Anjay saya. saya pribadi itu sudah Susupi. disusupin itu harus minum kopi, ada layarnya ya kata Biar tidak Ustaz, step. biar nggak step. Iya, tapi itu loh, tapi lagi-lagi aku Tapi ada El, yang paling nikmat itu apa ketika kopi ya? Minum kopi sisa bapak. bisa bapak banyak kisah juga. Ya. Anjay. Kopi sisa bapak itu paling enak pasti. Enaknya di mana? Hah? Enaknya. Ada hal yang ditinggalkan. Rasanya tuh mesti ada yang tertinggal di situ. Rasa dari dia itu ya, ditinggalkannya. Sebuah kenangan. Iya, di dalam cangkir kopi itu. Wih, banyak apa? Apalagi kayak gini loh Pak, apalagi ketika pagi ya mau berangkat entah itu kerja, entah itu Gawe. aktivitas apalah ya Ya. untuk kopi. Sini dulu, mampir dulu. Itu bapak yang mana? Ngopi dulu. Cuma ada secangkir. Begitu. Kasih kok cangkir itu, berdua sup. Pasti dia cerita. Dan itu membekas. Bukan poin apa yang menjadi ceritanya ya. Di kedekatan. Oh. Tisu tolong, kalau ada tisu ya. Emosional. Kalau ada tisu ya. Tolong. Kalau sudah berbicara ke arah Sensitif itu, ya. itu Pak, sensitif banget itu. Nah itu gitu. Tapi ujung kopi yang ternyata yang menjadi istimewa. Karena ujung kopi manis gitu. Ada gulanya. Kan gak tahan pahit gitu. Dan kurasa itu sudah menjadi tradisi. Tradisi ya. Iya, sudah menjadi tradisi. Di rumah ya rata-rata. Makanya di Aman. kayak di perspektif pribadi itu ya aku bikin tutorialnya. Iya. Lebih umumnya, nggak tahu ya kalau tutorialnya. Kalau Di liriknya itu ya. kalau umumnya kayaknya lah sudah terngiang kuping ini kayaknya 2 sendok gula, 1 sendok kopi. Kayaknya hampir merantau aku dengar di Tanjung tuh kayak gitu. Makanya aku bikin lirik itu yo. Kalau yang hobi kopi kita yo tutorialnya ya kayak gitu. Itu kamu. Kalau ada yang tidak bisa tinggal di setel kan lagu aku. Perspektif pribadi di situ, dengar di situ. Nah itu kayak suara ketukan itu tuh bukan sembarang ketukan sebenarnya, kayak suara drum itu tuh sebenarnya mewakilin apa ya? Ya sendok lah, yang kena gelas. Jelas ya. Iya, kadang kena, kadang tidak, Iya. kadang kena, kadang tidak. Terus kayak di intro itu akordeon itu ya kita dari Sumatera lah ya. Ya, pokoknya banyak lah yang harus dipikirin kemarin itu untuk bikin lagu itu. Sehingga itu yo jadi jadi induknya di karya-karya. Nah, akhirnya wajar ketika kami ngangkat kopi, salah satu lagunya itu kenapa harus kopi kan ketika pergaulan lah itu sih kita katakan duduk di situ sampai rata-rata kawan-kawan ngopi Semua duduk di situ ngopi lagi. begitu pun begitu dan ke situ selalu begitu karena itu tadi tradisi kita untuk ngopi itu memang sudah terkenal sejak dulu Jadi budaya. ya. Karena turun temurun hampir ya bukan lagi hampir mayoritas masyarakat ngopi. Itu baru satu lagu El. Baru satu lagu belum berlagu-lagu. Iya, karena kalau gitu Ngulik masuk si angin Anggi, kayaknya hampir dulu Ya. pas bikin kete ya. Nah, Itu beda lagi. beda lagi. Ada Aduh. Yo, apa deh? Ya itulah karya yang sudah aku buat. Ya. Pokoknya dari seluruh karya, pokoknya induknya ya ada di perspektif pribadi sehingga lahir dengan lagu-lagu yang lain. Gitu. Pokoknya untuk ke depan ya, kayaknya yang baru ini bakal keluar lagi merchandise-nya, Ya. menghidupin karya-karya berikutnya.
dengan keuntungannya yang mungkin tidak seberapa besar tapi cukup untuk menghidupi. Untuk menghidupnya. Ya. Ya, panjang ya. Benar. Baru satu lagu ya, semua kan diteliti ya, teliti untuk dijadikan satu karya. Jadi dari banyak perspektif sehingga menjadi satu lagu itu, bahkan musik pun harus kita harus sharing ke sini Ya. gitu ya. Itulah guna kita. Tapi menariknya ada lagi loh Kak. Jadi kita kan hidupnya di lokal ya. Katakanlah bukan di tengah-tengah harus di kota yang besar Nah, ya. tadi memang tempat industri Tapi- musik itu bermunculan gitu. Meskipun kita berbicara kita Ya, katakanlah di pelosok gitu ya. tidak kalah. Tapi tidak kalah Tidak kalah. dengan kawan-kawan yang saat ini bertarung secara kreatifnya ya. Kita juga pun begitu. Ya, ya. Banyak sebetulnya kawan-kawan yang sudah bermunculan coba untuk berkarya di bidang apapun itu Kak. Di bidang apapun. Musik, membuat alat musik, Olahraga. olahraga, pelukis, penulis, hampir mayoritas kan ada kaya. Tetapi lagi-lagi yang saat ini bermunculan baru beberapa, dan harapannya kan beberapa muncul ini bisa menjadi pemantik bagi yang lain juga untuk berkarya. Berkarya. Dan itu wah luar biasa. Itu artinya menjadi satu tolak ukur Kalau ukur ya, bahwa Mourideen juga nggak kalah. nggak kalah. Kita banyak orang-orang yang berkarya gitu kan. Ya keterbatasan lah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kawan-kawan ya itu tetap semangat. Semangat. Apapun itu ya berkarya dalam bidangnya apapun itu ya, musik segala macamnya ya semangat. Karena kita tidak tahu kan yang mana nih yang bakal Oke. Membawa kita. Aku juga sepakat kalau bentuk dari kenyataan entah itu kecerdasan ataupun keahlian bidang ketika dia tidak berkarya itu belum menjadi apa-apa. Benar. Memang karya itu wujud nyata dari Eksistensi. apa yang kita bisa gitu kan, apa yang kita inginkan dan akhirnya diwujudkan. Salah satunya Anggi. Kita kan sudah nih kemarin sudah ada 2 juga kawan bidang tamu lokal. Kemarin kan pernah di Karaben, pernah di Angsa Band, Angsa Hitam ya, Angsa Hitam. Akhir ini ke Anggi Juni. Dan ada rata-rata itu lokal. Ya. Memang coba untuk mewujudkan bahwasanya kami di lokal ini bisa loh gitu kan, menjadi pemantik bagi yang lain. Wah, ya sepakat ya itu. sepakat. Oh iya, ai. Karena bermunculan yang di kota-kota besar itu secara tidak langsung kebanyakan dari daerah. Dari daerah. Justru ya. Justru ya. Karena mereka mengais juga ya di kota. Hidup di kota. Sebenarnya banyak juga yang dari daerah manapun itu kan. Jadi ya terima kasih sudah sampai sini. Wah, aku terharu. Nggih, menurut apa ya? Mungkin sudut pandang kalau bicara perspektif saja. Perspektif di kita sendiri, terutama di lokal ya, dengan aktivitas seni yang bermunculan ini. Maksudnya itu apa yang menjadi tawaran untuk lokal kita? Tawaran apa? Menyoal aktivitas kegiatan seniman kawan-kawan yang sudah berkarya. Ya harusnya yang benar-benar di bidang itu, yang sudah kayak mana itu harus turun. Harus turun ya. Melihat kawan-kawan. Kalau mereka pengen nama daerahnya sampai ke mana, ya mereka harus cari Tuh. uang yang bisa bawa nama daerah ini keluar. Mereka harus mewadai tempat, alat dan segala macam. Mereka harus mendukung itu. Karena begini loh, bukan agak ya, tapi kan kita sering nih melihat beberapa kali, ini dalam tanda kutip bukan menyalahkan oknum pemerintah, bukan ya. Iya, iya. Kita melihat beberapa kali sering di itu kegiatan event musik Iya. secara besar-besaran, entah itu PTBA, entah itu pemerintah setempat itu sendiri, dan hampir mayoritas kan
yang menjadi bintang tamu situ seluruhnya dari luar, hampir. Iya. Nah, alangkah baiknya kan ini kan sudah bermunculan ya. Karena yo mereka tidak turun. Nah itu. Nah ketika ini bermunculan kawan-kawan sudah berkarya kan alangkah baiknya ya. Alangkah baiknya lagi-lagi itu coba melebatkan memang kawan-kawan lokal. Begitu kan. Karena dibilang kita kalau bicara support ya akhirnya ada keterlibatan kerjasama gitu kan. Baik komunitas setempat dan kawan-kawan yang sudah berkarya bisa sama-sama di-up. Tetapi lagi-lagi turun itu. Jangan ketika sudah jadi baru diakui. Nah itu. Menurut aku ya salah sih. Ya. Sebenarnya. Untuk apa ngebanggain yang sudah jadi? Ya itu. Coba untuk Karena harus bangga. Ya karena perintisan ini dia harus bangga. Karena dia tahu prosesnya. Oke. Terlibatan. Artinya memang harus ada ruang kan, Ada ruang. terbuka sehingga karya-karya ini bisa Nge-up semua. semua. Ya, kalau mereka turun kan mereka tahu Iya. butuhnya apa. Nah itu. Ya kan? Kayak gitu. Jadi yo kalau tidak turun ya udah tahu. Ya kan. Tahu-taunya yo oh ini Nah kayak gitu. New World band luar itu kan dengan budget yang besar loh. Iya. Kalau dibagi gitu. Kalau coba untuk melibatkan kawan-kawan kan sama-sama berjalan gitu kan. Katakanlah band ini yang dari kota ini sekian puluh juta, sedangkan keterlibatan kawan-kawan lokal ini ada dan sudah berkarya malah. Kalau hero ya. Iya. Dan seharusnya keinginan kita itu mencoba balik ke lokal lagi begitu. Dan itu tadi memang harus turun dan melihat Yo Harapan itu nih. harapan. Harapan lagi kepada pemangku kebijakan. ya karena apa ya? Memang harus kayak gitu Iya. sebenarnya. Karena dimanapun uang yang sudah jadi itu yang bakal ditanya itu daerah mana. Di era mana? Nah di situ uang kenal sama daerahnya. Oh daerah ini. Sehingga mereka baru oh iya, emang kami dari awal proses mereka itu kami ini. Itu. Tapi kalau dia sudah jadi baru bangga, itu kayaknya itu apa sih? Ya. Cuma kan? Telat. Iya, telat. Wah itu asik gitu. Wah dibikin acara besar-besaran kemarin ini meh. Dan isinya tuh memang kawan-kawan band lokal semua yang sudah berkarya dan terlibat langsung. Tapi sih kok sih aku minta Apa itu? jangan batasin acara malam. Nah itu. Pak, Pak izin Pak. Karena kami yang berkarya ini kayaknya emang buat acara itu malam sih Iya. sebenarnya. Lebih efektif lah. ya, karena Kalau aktivitas siang kan longgar. Iya kalau siang kan satu panas, banyak juga yang kerja kalau nggak, banyak yang sekolah. Kalau malam itu kan semuanya itu lebih free lah, lebih asik, lebih longgar. Dan ini pesan ya dari Iya. semua rata-rata hampir semua seniman ya. Kayaknya Ya, seluruh Izin lo Pak. aktivitas itu. Izin lah Pak. seniman apapun itu. Pokoknya Itu tak itu. pokoknya yo biar dari daerah-daerah luar bisa main lagi Iya. ke daerah kita, biar brand-brand besar masuk lagi bikin acara sehingga kota kita tidak mati. Tidak mati. Toh kita nih haus sama hiburan. Iya, Kok hiburannya yang dibuang? Katanya kota wisata. Iya. Kota wisata harus banyak hiburan. Iya, harus iya. didongkrak gitu. Iya. Karena bisa menghidupi ya. Woi, banget. Banyak yang berdatangan itu malah lebih hidup lagi, banyak warna. Banyak warna. Jangan gara-gara ya kayak gini yo. Bukan cuma gitu. Ya, Yang lain juga males Males. kayak gitu bikin acara morenin tidak boleh acara malam ini kayaknya yo Menghambat. yo jadi masyarakatnya yo bukan haus lagi jadi yo sudah hilang tidak ada lagi Kering. keringnya. Kering ide, kering gagasan gitu ya. Kalau acara malam itu dibolehin yo kayaknya kayak brand-brand besar pun Bisa masuk. bisa masuk.
Ya, Tapi Kabupaten Muara ini besar. itu kurang tahu lah ya kalau untuk wilayah lainnya, kabupaten tetangga atau Kesamo ya. Seperti itulah ya. Ya, tapi izin loh Pak, itu masukan yang luar biasa dari kawan-kawan. Kegiatan malam diadakan lagi, Iya. Dilonggarkan. melonggarkan. Ya dibatasin lah jamnya. Sampai jam berapa. Tapi jangan sampai di stop. Jangan di stop. Tidak berbala dikit stop. Iya. Nah karena sekarang kayak gini tuh. Kalau menghindari wong bebala, emang sore bisa meyakinin wong bebala. Acara siang emang bisa. Nah, kurangnya lebih parah kalau siang. Iya. Gak mana kalau dibalik, tidak boleh acara siang, bolehnya malam. Itu Bisa nggak kayak gitu? Kalau emang itu kendalanya gara-gara wong lago ya, segala Iya. macem. itu Pak. Kayaknya yo. Ya, seperti itulah. Ya aku juga merasa kok lagi mau. Ya. Balik lagi nih. Udah apa-apa lah mundur. Pernah dapat tantangan gitu dari keluarga gitu. Keluarga aku biasa-biasa aja sih. Tetap nerima. Welcome. Iya. Malah mensupport ya. Yo, kalau keluarga aku yo sejauh ini dari aku kecil dulu tidak pernah ada ngebatasin kau jadi ini, kau nak cek ini, kau cek itu dilarang tidak. Ya. Keluarga aku yo udah ada batasan segala macam. Asik gitu. Karena mereka pun nanya sibuk apa ya kayak inilah sibuknya kayak gitu kan. Yang penting itu tadi, kalau pesan orang tua itu boleh bermusik, jangan narkoba. Ya, sepakat. Betul kan? Pesannya, pesan orang tua. Ada pesan orang tua sekali lagi Apa? Buktikan merahmu. harus cek. Anak mabuk harus seka. Anak lemak baik, mana lah itu. Beda. Orang boleh dah boleh. Kita kan pesan orang tua. Ya, orang tua. Beda orang tuanya. Hai. Jangan keren. Sekembel. Sembel. Wah, ada Eca. Halo Eca. Halo Eca. Selalu ya. Halo Eca. Pokoknya enak. Durasi 5 jam bisa di Ya, pangkas pangkas gue. Tapi yang bangkas gombak. karena kan mak mana ya. Ya aku juga sebenarnya agak anjing sih kalau ngobrol sama wong-wongnya yang tepat nih Ya. kayak mana. Bukan ngebatas sendiri, maksudnya ya lebih nyaman Nyaman. ngobrol kayak gitu. Ketika nyaman ya nak sampai jam berapa ya ayo ngobrol. Itu nyaman. Nyaman lah. Nyaman lah. Itu kalau kondisinya empat kan nyaman. Iya, setiap wong ya ngerasain lah kayak gitu kan. Masuk tidak nyaman harus dipaksa. Ya, ya, Kayak gitu kan. nggak nyambung Itu kan jadinya ngabisin waktu. Ya. Nggak comfort. Nah itu jadi Pokoknya jangan ndak enakan kamu kawan. itu tadi. Tak boleh ini. Jangan baper ya. Jangan baper. Ya benar. Jangan baper. Pokoknya baper balik. Baper balik. Iya. Selesai. Susah. Kalau istilah Baper kok ditahan. kalau istilah wong itu bisolan. Bisa. Nunggu pecah. Mudah baper bisa, mudah merajau. Ah, bisa. Nunggu pecah. Dicuil dikit aja nanti singgung. Mabok gawil. Padahal kita juga tak sengaja ya. Nyuil ya. Cuil dikit lagi. Pokoknya kamu kalau aku ngeluar ke baju ya walaupun tidak minat sama artworknya atau apa ya tolong di share dengan kawan-kawan yang Oh lain. iya. Yang penting bayar. Tuh. Itu kalau beli ya kita kan Ya. ada kayak mana ya, ada seneng tidaknya ya kalau tidak ya ngapa harus dipaksa kan kayak gitu. Kita bisa support dengan hal yang lain, dengan ngebantu dia kayak nge-up di sosial media Ya. gitu ya, pokoknya dimanapun kawan-kawan lah Ini bagus nih. ya karena ini untuk pribadi kan. Nyala. Kayak nunggu buruk ya. Oke, itulah berapa menit? Coba ingat ya. Manu nih.
dibawa. Sudah ini. Tidak, bukan sudah, kita dipotong ini. Ada sejamku. Mana? Katik durasi. Eco lihat dong, kalau dia terekam. Tidak apply. Apply merahnya. Di biasanya sini nih aku. Audionya tadi mati. Tidak mau masuk. Masuk Buat itu. Oh, sejam lewat 5 menit. Wasing. Awas, gas. Kapan setahun sekali main kemarin ini? Kan jauh. Jauh tuh, 13 kilo tuh. Yang aku aduk ini banyak tuh. Ban-ban yang 12, ban 10. Nah, itu. Jauh tuh. Pikir ke ada. Nah itu tadi, jadi bincang kita bersama Anggi Juni. Kalau memang kawan-kawan kalau yang sudah kenal, otomatis mereka sudah mengetahui link untuk mendengarkan ataupun mendownload lagu-lagu dari Anggi Juni. Tidak bisa di-download. Tidak bisa di-download, Copyright. copyright. Harus mendengarkan. Harus mendengarkan Harus kok. mendengarkan. Oh iyalah, Spotify. itu udah bisa platform musik. di seluruh platform musik sudah ada kalau Iya, YouTube. YouTube, Spotify sudah ada. Kalau pengen bikin video-video shoot pendek itu ada juga kan? Yo, bisa di tag di Anggi Juni Official IG. Oh iya. Anjay. Coba malah jadi bang. Tapi sering kayak ada kawan ngelempar lagu, Anggi yang ngulik. Ada beberapa Kayak gitu ya. kawan Kolaborasi ya. bukan kolaborasi sih, tapi lebih tepatnya yo sharing biasa. Sharing. Sharingnya. Yo ada beberapa kawan yang kayak gitu. Karena kita saling support kan. Iya. Walaupun jauh ya kita bisa lah. Sampai komunikasi. jadi nih. Sharingnya sampai jadi bener lagu gitu ya. Sampai jadi ada Benar-benar pokoknya yo apa yang bisa kita bantu, Iya. yang dia minta itu. Iya banyak lah pokoknya untuk proses-prosesnya itu yo sampai yo kayak gitulah pokoknya kayak penggarapan lagu siapa ini jadi nanya segala macam apapun itu yo, kita bantu di situ. Ya kita manusia bakal minta bantu wong kok, Iya. ya kan? Jadi kita saling bantu guys. Apalagi itu Nggak baca nomor cewek badan ini. pertemanan. Sebenarnya kalau kita lah mati itu tidak tahu dulu. Iya. Mayat nak dibuang. Itu jadi bincang-bincang kita pada malam hari ini bersama Anggi Juni. Sebelum kita mengakhiri dari acara ini, Acara. ya loh. Nah itulah kalau musuh konsentrasi aku dulu. Potong lagi. Closing dulu lagi. Kau puluh lah. Timnya closing kau dulu. Enggak usah dipotong ya langsung. Ya. Kayak pertemuan Nah itulah susahnya main. Ngeblank aku. Awak tadi lah agak lancar luncur. Tapi memang ya karena tidak ada sesuatu yang tidak berakhir, semua pasti berakhir. Wah ya dalam ya. Iya lah. Banget. Iya. Berapa meter? Semua pasti ada. Oke Nggi, dari Anggi sendiri mungkin ada closing yang ingin disampaikan atau harapan lah ya, bisa kita bilang harapan ke terutama nih penggiat karena kita berbicara kekaryaan musik ya, untuk kawan-kawan sendiri. Ya aku nunggu apa ya? Ya kita sudah menghidupin karya. Ya, Harapan aku yo karya itu bisa hidup. oke. Hidup dari karya karena saat ini sudah menghidupi karya. Iya. Begitu. Oke itu Jujur itu. untuk bincang-bincang kita bersama Anggi Juni pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih banyak Anggi karena telah sempat hadir di Beranda Ngobrol. Ya. Kami ucapkan juga semoga sukses Amin. dan karya semakin banyak dan melambung sejauh mungkin apa yang menjadi Amin. impian terwujud. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Gending Beranda Kopi yang telah mensupport memfasilitasi kita pada malam hari ini. Dan semua kawan-kawan yang lapus ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia masuk. Sampai nanti
sampai kamu tua, sampai menutup mata. Sampai nanti, sampai kamu tua, sampai menutup mata. Sampai nanti, sampai kamu tua, sampai menutup mata.